Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sapri, mediator bersertifikat. Saya ditunjuk Pengadilan Negeri Medan untuk memediasi saudari-saudari pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada saudari untuk memperkenalkan diri. Silakan dimulai dari saudari penggugat. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabila Rahab, saya penggugat. Baik, terima kasih. Kemudian silakan tergugat. Nama saya Salsabila Aulia. Baik, saya jelaskan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 4 bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama itu wajib dilakukan lebih dahulu penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang saudari-saudari kali ini pengadilan telah menunjuk saya sebagai mediator ataupun fasilitator. Nah, saya menjelaskan dulu apa itu mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak berdialog dan berunding untuk mencari titik temu ya, menyelesaikan sengketa saudari-saudari sekalian. Nah, sebagai mediator saya akan netral, tidak berpihak ke manapun, dan sifat daripada pertemuan kita pada hari ini adalah rahasia dan segala informasi tidak akan disebarluaskan. Oke. Nah, namun sebelum kita mulai mediasi ini, saya ingin menyampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lanjutkan nanti. Saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak nantinya untuk menyampaikan permasalahannya tersebut. Lalu saya akan mencari penyelarasan kesepahaman, kemudian akan menentukan arahnya kemana. Lalu selanjutnya akan melanjutkan ke tahap negosiasi. Oke, dan akan mendapatkan kesepakatan, dan dari kesepakatan itu nanti kita akan buat kesepakatan tersebut. Sebelumnya kita akan membicarakan tentang tata tertib pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kira-kira ada tata tertib yang mau disampaikan penggugat dan tergugat? Tidak ada. Oke, dari ini aja ya, mediator aja ya. Pertama, kita berharap pada mediasi kita ini pertama tidak boleh memotong pembicaraan. Jadi biarkan salah satu pihak nanti yang berbicara, tapi jangan dipotong. Setuju kira-kira? Setuju. Kemudian tidak boleh berkata kasar, kemudian tidak boleh saling menyerang, kemudian jangan pakai emosi karena kita sifatnya di sini adalah mediasi. Setuju ya kira-kira ya? Setuju. Penggugat dan tergugat dalam keadaan sehat kira-kira? Sehat. Oke, baik. Nah, kemudian nanti jika memungkinkan, ketika nanti mediasi ini tidak berjalan dengan bagus dan memerlukan informasi yang lebih akurat, kami sebagai mediator akan melakukan kaukus di mana akan menjumpai ataupun berdialog secara khusus kepada pihak yang kami rasa perlu, dan ini sifatnya rahasia dan sifatnya juga netral. Oke, jadi supaya jangan ada fitnah nanti. Akan ada pertemuan-pertemuan khusus nanti yang akan kita bangun. Baik, silakan penggugat terlebih dahulu sampaikan permasalahannya. Baik Pak, Salsa meminjam uang kepada saya itu sebesar 70 juta untuk modal usahanya. Nah, terus dia berjanji kalau dia akan melunasi hutangnya itu pada Desember 2024. Namun sampai akhir Desember 2024 dia sampai sekarang tidak melunasi hutangnya Pak. Makanya saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Oke, baik. Informasi yang bisa tergugat sampaikan. Memang pada saat itu saya pinjam uang sebesar 70 juta untuk modal usaha. Saya memang janjikan pada bulan Desember nanti akan saya kembalikan uang 70 juta itu. Tapi dalam masa itu tadi usaha yang saya bangun itu bangkrut. Jadi ada minus di situ. Jadi untuk sekarang saya belum bisa balikin uang 70 juta itu. Nah, jadi saya bukannya bermaksud untuk menipu, tapi keadaannya memang uangnya nggak ada.
kira-kira tanggapan dari penggugat gimana? Tanggapan saya, walaupun minus, tapi seharusnya Salsa harus memiliki usaha untuk bisa membayar atau minimal nyicil gitu. Saya bisa kasih waktu perpanjang kalau Salsa menginginkan, tapi belum ada permintaan untuk menambah waktu. Baik, berarti ini kan rupiahnya itu nominalnya itu kan sebanyak 70 juta rupiah kan gitu. Kalau menurut tergugat kira-kira ada nggak rencana atau solusi atau tindakan yang mau dilakukan, pembayarannya berupa apa gitu? Tanggapan daripada tergugat seperti apa? Rencana sih pasti ada ya Pak, karena kan namanya hutang harus dibayar. Tapi memang untuk saat ini usaha memang lagi nggak ada pendapatannya gitu. Jadi untuk sekarang belum bisa untuk dilunasi sih. Tapi mungkin bisa kalau ada perpanjangan waktu mungkin 3 atau 4 bulan lagi saya usahakan lunas. Tapi kalau misalnya boleh cicil, mungkin bulan depan saya bisa bayar 20 juta dulu. Bulan depan? Artinya dari 70 ini tergugat ingin melakukan pembayaran pertama sebanyak 20 juta dulu untuk pertama ya? Bulan depan Pak. Bulan depan, 20 juta dilakukan pembayaran bulan depan? Iya. Oke, nah seterusnya? Seterusnya akan dibayar bertahap. Akan dibayar bertahap. Baik, penggugat gimana kira-kira? Karena tergugat menyampaikan keinginannya untuk melakukan pembayarannya 20 juta pertama dulu, nanti baru dilakukan secara bertahap. Kira-kira masukan ataupun saran daripada penggugat seperti apa? Kalau untuk pembayaran bertahap sih boleh-boleh aja sih Pak. Tapi untuk kisaran waktunya tolong jangan terlalu jauh gitu Pak. Jangan sampai 5 tahun atau beberapa tahun gitu. Bisa mungkin dalam 1 tahun itu tuh udah lunas gitu. Oh baik, berarti keinginan daripada Saudari Salsabila untuk melakukan pembayaran pertama dengan angka 20 juta rupiah ini, Saudari Nazwa iakan ya? Ya, dengan catatan pembayaran berikutnya akan dilakukan dengan secara bertahap tapi jangan terlalu lama. Berarti ada kesepakatan nanti yang bisa kita lakukan, nanti kita buat akta, buat perjanjian ya, kita lakukan nanti, kita buat nanti aktanya sesuai dengan keinginan daripada penggugat, biaya ataupun pembayaran yang dilakukannya itu sesuai dengan nanti, bisa saja nanti saudari penggugat menentukan tanggal-tanggal berapa yang harus dia bayar ataupun bulan-bulan berapa. Jadi nanti di situ kita cantumkan di dalam perdamaian itu, di dalam surat itu untuk menentukan itu. Jadi artinya perkara ini nanti bisa kita selesaikan di tahap mediasi ini dengan catatan saudari Salsabila betul-betul melaksanakan kewajibannya, dengan catatan nanti setelah dilakukan kesepakatan yang kita dapatkan nanti yang akan kita tuangkan, artinya perkara yang saudari Najwa laporkan ataupun sampaikan ke pengadilan nanti bisa kita cabut perkaranya ya. Nanti berarti kita selesaikan di sini ya dengan mediasi ini. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Tanggapan atau saran dari penggugat? Mungkin tidak ada Pak. Tidak ada ya? Oke. Tergugat? Tidak ada. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih ya atas kesempatan kita pada hari ini telah bermediasi, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini adalah bentuk daripada sebuah perdamaian ya, sebuah perdamaian, dan sifatnya
untuk supaya silaturahmi kita ya tetap terjalin. Dan sekali lagi saya senang bisa menjadi mediator ataupun sebagai fasilitator untuk mendamaikan permasalahan yang ada pada saudari sekalian. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.